Oke, sebelum mulai gue mau teman-teman turunin dikit ekspektasi yang berlebihan ke Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Karena dengan gitu, gue bakal punya beberapa berita baik tentang S23 Ultra ini dari sisi performance, baterai, dan juga gaming. Kayak biasa gue bakal jalanin beberapa tes Antutu, recording, download, rendering, dan ditutup stress test 3D Max untuk ketiga HP ini. Nggak sampai situ, ada bonus ngegame Genshin Impact yang hasilnya bikin senyum. Dan GP langsung aja gue mulai tesnya dengan cek suhu ketiga HP yang ada di 27-23 derajat. Baterai 100%, plus settingannya gue samain ya. Connect di wifi yang sama, brightness auto, volume di sekitar 20-30%. Dengan software update terbaru dong pastinya. Oh ya, refresh rate kedua Android ini ada di 120Hz ya. Untuk Xiaomi performance mode-nya on. Setelah selesai semuanya dan gak ada background apps, langsung aja gue jalanin tes Antutu untuk ketiga HP ini. Sekitar 10 menit kemudian, iPhone paling cepat kelar ya dengan skor 924 ribuan dan suhu yang agak hangat di 37,5 derajat. Nggak lama kemudian disusul Xiaomi dengan skor tertinggi yaitu 1.300.000 yang punya suhu mirip-mirip di 37,7 derajat. Terakhir, Samsung kelar juga nih dengan skor 123 ribuan ya dan suhu paling adem di 36,5 derajat. Untuk konsumsi baterai, iPhone dan Xiaomi masih satu terong nih di 100% ya, sementara Samsung udah berkurang 3%. Serius, ini bakal jadi pertarungan sengit dan seru coy. Dan buat menghemat kuota teman-teman, langsung aja nih gue kasih seluruh data tes Antutunya. Pertama, untuk stabilisasi skor terbaik, tidak lain dan tidak bukan dimenangkan oleh Xiaomi ya, dengan penurunan cuma 2,22% aja. Beduh. Habis itu, penurunannya tipis-tipis ya, iPhone di 10,45%, sedangkan Samsung 11,01%. Oh ya, buat teman-teman yang lupa, gue jelasin cara hitungnya ya, yaitu selisih dari skor terbesar dan terkecil, dibagi skor terbesar dan dikali 100 buat dapat persentasenya. Selanjutnya yang paling panas dipegang oleh Xiaomi juga ya, 42,7 derajat berbanding lurus dengan stabilisasi skornya. Kedua 40,1 derajat dari Samsung, terus beda 0,4 dengan iPhone. Kalau rata-rata skor langsung lihat sendiri aja nih. Terus buat yang jarinya gatel pengen komen, tumben bang, kok 7 kali Antutunya? Maaf banget nih guys, ini murni error dari gue sendiri sih. Jadi pas kelar tes ke-6, nggak tau kenapa jari gue refleks langsung tap jalanin lagi. Daripada di stop, jadi ya sekalian aja deh biarin jalan. Maklum udah subuh waktu itu, dan supaya begadang gue nggak sia-sia, boleh bantu like video ini ya. Thank you. Terus bang, bukannya skor Android nggak bisa dibandingin sama iOS? Jawabannya 100% benar. Jadi buat yang nggak tahu, sebenarnya hasil skor Android dengan iOS itu nggak bisa dibandingin secara langsung ya. Karena di website officialnya sendiri bilang kalau bahasa pemrograman dan pengetesannya itu beda Tapi nggak apa-apa, minimal kita bisa lihat dan bandingin dari sisi stabilisasi, suhu, dan sisa baterai setelah ngejalanin 7 kali Antutu. Oh ya, karena kapasitas baterai tiap-tiap HP itu beda, biar lebih akurat gue sertain juga konsumsi daya dalam mAh. BTW ketiga kamera HP ini hasilnya mantap-mantap semua ya. Misalnya perbandingan iPhone sama Samsung yang kalian bisa lihat di video gue ini. Tapi pertanyaannya, saat recording 4K selama 30 menit, kira-kira habisin baterai berapa persen ya? Dan bisa seberapa panas sih? Dan jawabannya, suhu paling panas itu ada di 42 derajat oleh Xiaomi. Beda tipis 1 derajat di iPhone, dan paling sejuk di sini adalah Samsung 38,5 derajat. Untuk konsumsi baterainya ada yang berkurang 13, 14, dan 16%. Lanjut kita ke tes yang lebih ringan, yaitu streaming YouTube 1080p. Dalam setengah jam, hasilnya sih mirip-mirip ya. Konsumsi baterainya berkurang 3-4%, sementara suhunya 29-30 derajat. Nah, ini yang gak kalah seru dan beda dari lainnya. Tes speed download. Ya gak bosen-bosen gue ingetin kalau ketiga HP ini connect di wifi yang sama, dengan footage video 4K 4GBan. Untuk speed downloadnya kita nggak bisa tahu nih buat iPhone sama Samsung. Kalau Xiaomi bisa sih ditunjukin nih. Dan di awal-awal itu ada di sekitar 5 MB-an dan sempat belasan juga. Dan akhirnya iPhone kelar pertama setelah 4 menit 19 detik. Dengan posisi Samsung yang masih di 70%-an dan Xiaomi jauh tertinggal di 25%-an. Dan nggak lama kemudian Samsung menyusul dengan selisih waktu 1 menit 14 detik. Dan nggak lama setelah iPhone Samsung kelar, speed download Xiaomi auto ngebut nih sampai 20-an MB per second. Yang akhirnya kelar di 1 menit 40 detik kemudian. Terus biar meredam rasa curiga para fanboy Android ke fanboy iOS tentang Waduh tuh bang, masa Androidnya telat mulai, tes ulang.
Nih, gue kasih tes download sekali lagi ya. BTS footage-nya itu sekitar 1,1 GB ya. Yang gue jalanin download buat iPhone itu di terakhir, beberapa detik setelah kedua Android mulai. Hasilnya? Sayang banget nih, tanpa rekayasa, iPhone masih ngebut kelar duluan. Sementara Samsung masih 20%-an dan Xiaomi 40%-an. 30 detik kemudian, Xiaomi menyusul dan terakhir Samsung 16 detik setelahnya. Jadi terbukti ya, masalah speed download, Apple kroak jagonya nih. Setelah download, lanjut kita edit dengan KineMaster. Dan FYI nih, ini footage 4K 2,5 menit yang gue kasih scaling dikit dan satu filter. Terus ekspornya 4K 30 fps ya, dengan bitrate yang gue samain outputnya di sekitar 1 GB. Hasilnya, Samsung dan Xiaomi kelar nih janjian dia di sekitar 1 menit 15 detikan. Dan 30 detikan kemudian, iPhone bukannya selesai malah kena error saving. Aduh. Untuk suhu, Xiaomi 33,4 derajat lebih tinggi sendiri nih. Sementara Samsung iPhone mirip-mirip di 30-an derajat. Konsumsi baterai sih aman-aman aja ya, di 1-2%. Oke, sebelum mulai gaming, kita akhiri dengan 3D Max Stress Test. Setelah 20 menit, lagi-lagi Xiaomi pegang skor tertinggi di 3764 dengan stabilisasi 77%. Mirip sih dengan Samsung di 3728, tapi stabilisasinya agak jauh sih, 61,5%. Sedangkan iPhone slow-slow aja nih di 3300-an dengan stabilisasi mirip Samsung. Suhunya? Nggak habis thinking lagi nih. Xiaomi bisa mencapai 45 derajat. Kalau iPhone Samsung gandengan dia di 41-42 derajat. Dan akhirnya sisa baterai terbanyak dimenangkan oleh iPhone, masih sisa 53%. Di tengah itu ada Samsung 47 dan paling sedikit ada Xiaomi di 43. Nah, gue yakin nih banyak yang tungguin juga. Dan kayak biasa, kita main Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps. Oh iya, ada satu settingan juga yang gue aktifin supaya lebih buas performance-nya, yaitu ada di game booster, namanya alternate game performance yang gue nyalain. Dan pengalaman mainnya? Mulus ya, saat dikerebutin musuh banyak gini juga lancar. So far, frame drop gue cuma berasa 2-3 kali doang sih yang bisa dilihat di grafik ini. Untuk turunan tajam di sini bisa diabaikan ya, karena gue lagi teleport. Terus walaupun dilihat grafiknya nggak mentok rata atas, tapi ini udah termaksud bagus kok. Dapat FPS rata-rata di 54,9. Gue main selama 20 menitan dan baterai berkurang 10% aja. Untuk suhu berasa panas, tapi bukan yang banget ya, ada di 43-an derajat. Gimana kalau dibandingin sama S22 Ultra? Nanti kita bahas ini ya di kesimpulan. Oh ya, catatan aja nih, kalau pas awal tes game, gue berasa agak ngedrop ya. Nggak parah sih, tapi cukup berasa. Cuma sayangnya gue nggak sempet rekam sih, jadi cuma coba santai aja. Tapi habis itu, setelah gue restart, aman. Nah, buat kesimpulan, kita fokus ke Samsung aja ya, karena iPhone dan Xiaomi udah sering banget dibahas di video-video ini. Jadi kalau kita bandingin sama HP lain bersnapdragon 8 Gen 2, dari sisi power menurut gua masih sedikit di bawah. Rata-rata mereka ada di 1.250.000-an ya, sedangkan S23 Ultra ini di 1.100.000-an. Tapi ini bukan tanpa sebab, karena mungkin emang racikan Samsung yang powernya sedikit diturunin, tapi kalau kita perhatiin konsumsi baterai dan suhunya termaksud baik di antara HP-HP lainnya. Misalnya di Antutu nih ya, di 3 HP paling kanan habis sekitar 25-26% dalam 6 kali tes. Sedangkan S23 Ultra berkurang 25% dalam 7 kali tes. Dan untuk suhu rata-rata pun di 40-an derajat ya, sedangkan HP lainnya 42-44. Dan itu kalau dibandingin sama Snapdragon 8 Gen 2. Tapi kalau kita bandingin sama versi sebelumnya, yaitu S22 Ultra dengan Snapdragon 8 Gen 1-nya, menurut gua ini udah peningkatan yang cukup baik sih. Contoh simpel aja ya, dari tes gua tahun lalu untuk gaming dapat FPS di bawah 50 tuh. Mungkin sekitar 40-an ya untuk S22 Ultra-nya. Tapi di S23 Ultra ini sekarang bisa dapat 55 FPS. Udah bagus banget sih dan gak usah khawatir buat ngegame demanding di HP ini.
So, terakhir bisa gue bilang impresi gue tentang HP ini dari sisi performance dan gaming positif. Kemampuan yang dipunya saat ini udah berlebih banget ya buat menjalankan tugas-tugas dari simple, menengah, sampai berat. Apalagi ini baru awal, karena ada kemungkinan performance-nya bisa makin meningkat dengan update software terbaru yang cukup rajin dari Samsung sih, bahkan sampai 4 tahun ke depan. Dan performance juga bukan segalanya ya, software atau user interface juga penting. Buat kalian yang pengen tahu kenapa One UI Samsung ini UI Android terbaik menurut gua kalau gua bandingin sama Pixel UI, bisa tonton video ini. Makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa bantu like ya. Bye-bye.